Salam pendidikan profesi guru Indonesia. Perkenalkan, nama saya Hari Paskah Trido Damanik SPD. Saya mengajar mata pelajaran Sejarah Indonesia di SMA Negeri 1 Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga 2023. Program studi sejarah di LPTK Universitas Simalungun dengan nomor peserta 20.118.033.6115. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Pantai Cermin. Berikut video pembelajaran saya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, coba dulu diperhatikan di lacinya sampah. Kalau masih ada berserakan sampahnya, tolong dibersihkan ya. Apa yang ada dalam laci dibersihkan, ya, dibersihkan. Kemudian yang kurang rapi pakaiannya, dia dirapikan pakaiannya, jilbabnya yang kurang rapi, kemudian rambutnya yang masih acak-acakan, ya. Baik. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin dalam doa. Berdiri. Doa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Bapak silakan dulu. Ya, seperti biasa di pertemuan sebelumnya juga, Bapak mau absen kelas 12 IPS 1. Dengarkan namanya ya. 12 IPS 1. Adian Saputra. Sakit ya. Jadi Andre. Dewi Asmara. Rusnaidi. Mana dia? Keluar. Berikutnya Irfan. Apa ya? Razwa. Nur Aini. Nurlianis. Ripali. Alfa. Supra. Lara. Tri Andini. Yola. Bapak lihat masih semangat ya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini, ya, Pak. Supra, ya, masih semangat ya. Baik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari masa Orde Baru. Ya, masa Orde Baru. Ya, kali ini kita akan mempelajari masa reformasi. Coba perhatikan. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari masa reformasi, di mana di sini kita akan melihat ya, bagaimana kondisi bangsa kita setelah masa Orde Baru berakhir. Ya, kita masuk pembabakan masa reformasi mulai dari tahun 1998 sampai sekarang, ya. Kita akan mempelajarinya. Namun sebelum kita mempelajarinya, kita harus mengetahui dulu apa sebenarnya tujuan
dari kita mempelajari sistem dan struktur ekonomi Indonesia masa reformasi dimulai tahun 98 sampai sekarang. Ya. Sebelum kita masuk ke tujuan, kita mengetahui dulu, ya, sama seperti mata pelajaran yang lain, ada kompetensi inti. Ya, ada kompetensi inti, dan kompetensi itu inti itu ada 4. Yang pertama, kompetensi mengenai yang namanya spiritual, ya, yaitu menghayati, ataupun kompetensi inti yang pertama yaitu kompetensi spiritual, mengenai menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Ya, ini sudah sering, ya, sudah sering kalian dengar ketika guru mata pelajaran lain juga menyampaikan kompetensi inti, ya, terkait kompetensi apa tadi Pak bilang? Kompetensi spiritual. Nah, yang kedua, ya, yang kedua menyangkut kompetensi sikap sosial, ya, ataupun kompetensi inti yang kedua, ya, KI 2. KI itu kepanjangannya yaitu kompetensi inti, ya, yang murah. Kalau ditanya kompetensi apa, dijawab. Oke? Ya. Kemudian apa itu kompetensi inti yang kedua? Menyangkut kompetensi sikap ataupun sosial, yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, menyangkut yaitu gotong royong, kerjasama, toleransi, dan damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Nah, inilah dia. Jadi ini menyangkut yang namanya sikap perilaku jujur. Ya, Bapak berharap kita belajar sejarah itu tidak hanya mengenai pengetahuan saja yang kamu dapatkan, tapi sikapmu. Nah, bagaimana sikapmu ketika kamu belajar dengan temanmu? Bagaimana sikapmu dengan bapak ibu gurumu? Nah, inilah dia yang harus kamu nyatakan di dalam kehidupanmu sehari-hari. Apa tadi kompetensi inti yang kedua? 12 IPS 1 Sri Santi. Nah, kompetensi inti yang kedua menyangkut kompetensi sosial atau sikap. Ya, baik. Kemudian kompetensi inti yang ketiga menyangkut kompetensi pengetahuan, ya, yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Nah, jadi sini kita bisa ambil kata kuncinya yaitu pengetahuan, ataupun dalam bahasa asingnya yaitu knowledge, pengetahuan. Ya, kemudian kompetensi inti yang ketiga, ya, kompetensi inti yang ketiga yaitu menyangkut kompetensi. Ayo, ada yang tahu? Kalau dari guru mata pelajaran lain pasti sudah menyampaikan apa itu isi dari kompetensi 1 sampai kompetensi 4. Apa itu kompetensi inti keempat? Ayo, menyangkut keterampilan. Kita lihat aplikasi dalam kompetensi inti keempat, yaitu kompetensi keterampilan mengelola, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai
sesuai kaidah keilmuan. Nah, jadi kita di sini diajar untuk mampu mengelola, menalar dan menyajikan. Ya, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan pembelajaran dengan cara menghasilkan hasil dari karyamu. Ya, di masa Orde Baru, masih ingat kan? Materi masa Orde Baru kamu membuat apa itu? Kertas karton. Apa itu di kertas karton itu? Kalian membuat mind mapping. Kertas karton yang kalian buat itulah namanya mind mapping. Peta konsep bagaimana masa Orde Baru yang sudah kita pelajari dan kalian presentasikan ke depan. Masih ingat? Oke, baik, kita lanjut berikutnya. Nah, kompetensi inti ini ternyata ada turunannya. Ya, ada turunannya. Ya, apa itu turunan? Di bawahnya lagi. Sama seperti kalian, turunan kalian sebelum kalian SMA apa? SMP. Nah, kalau kenaikan dari SMA apa? Kuliah atau kerja. Nah, seperti inilah dia. Kompetensi inti itu ada turunannya. Apa turunannya? Yaitu kompetensi dasar. Namanya dasar. Ya, inti itu di dalam. Ya, dasar itu lebih menyeluruh lagi. Ya. Nah, kita bisa melihat bahwasanya kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang pertama itu kompetensi dasar 3.6. Ya, kenapa ini 3? Karena kita di sini berbicara tentang kompetensi apa tadi KI 3. Pengetahuan. Nah, inilah dia. Ya, KI 3 ya, bukan KI 1. Kalau KI 1 kita belajar tentang agama, sikap, spiritual. Sekarang kita mempelajari tentang KI 3 ya, ataupun turunannya KD 3.6, yaitu mengevaluasi sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa reformasi. Mulai dari tahun berapa masa reformasi? 1998. Ingat ya, kata kuncinya masa reformasi itu dimulai tahun 98 ya, 1998. Kemudian ini kompetensi dasar yang keempat. KI 4 tadi apa? Kompetensi apa? KI 4. KI 4 keterampilan. Nah, inilah dia penjabaran ataupun turunan dari kompetensi inti yang keempat. Jadi kompetensi dasar 4.6 rekonstruksi sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa reformasi dan menyajikannya dalam bentuk tulisan. Nah, nanti ini akan Bapak berikan ya tugas kelompok kalian mengerjakan LKPD. Ya, mengerjakan LKPD. Oke, mengerjakan LKPD. Nah, kemudian berikutnya, nah setelah dia kompetensi dasar ke 3 dan 4 tadi sudah Bapak ya sampaikan, kita masuk ke indikator pencapaian kompetensi. Turunannya lagi ada 4 ya. Kompetensi dasar ya, di kompetensi dasar KD 3.6 itu ada 3 Bapak jabarkan. Yang pertama menganalisis faktor penyebab reformasi tahun 1998. Kemudian indikatornya 362 menganalisis krisis multidimensional. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi tuntutan dan agenda reformasi. Nah, yang keempat yaitu terkait indikator pencapaian kompetensi di kompetensi apa tadi KI 4, keterampilan melakukan penelitian sederhana tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa reformasi dalam bentuk laporan mind mapping. Nah, nanti di sini Bapak buat mind mappingnya itu kamu akan mengerjakan LKPD. Ya, peta konsepnya kalian membuat itu LKPD. Nanti akan Bapak share yaitu kelompok-kelompoknya siapa-siapa saja. Nah, sampai di sini kira-kira
Sudah jelas? Jelas 12 IPS 1. Ya. Halo. Halo, halo. Oke. Nah, kemudian ya, sebelum kita lanjutkan kegiatan kita, Bapak mau memberi pertanyaan. Sudahkah kalian membaca materi yang akan kita pelajari hari ini? Sudah? Ya, sudah? Sudah siap? Sudah siap untuk mempelajari materi kita berikut ya? Sudah siap? Baik. Ya. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan latar belakang lahirnya reformasi. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan tujuan dan agenda reformasi. Nah, kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis kehidupan politik ekonomi Indonesia pada awal reformasi. Ya. Nah, itu dia. Oke. Nah, sebelum Bapak lanjutkan untuk menayangkan tayangan video tentang ya penjaraan dan kekerasan terhadap perempuan, ya, yang sebenarnya sudah Bapak share di grup Mapel, grup WhatsApp Mapel, ya. Bapak mau bertanya kepada kelas ini, yang merupakan pertanyaan pemantik, ya. Coba didengarkan baik-baik dan dijawab. Pertanyaannya, bagaimana situasi dan kondisi tempat kita ini dari yang sudah kalian tanya di pertemuan sebelumnya? Kan semalam Bapak sudah menyampaikan, ya, bahwasanya kalian tanya dulu kepada orang tua, kepada siapa Bapak bilang semalam, kepada kakek, kepada ataumu, ya, orang-orang yang hidup di tahun 1998, bagaimana situasi dan kondisi di tempat kita tinggal ini Pantai Cermin pada masa awal reformasi di bulan Mei 1998. Oke, bisa menjawab. Ayo, bagaimana? Silakan angkat tangannya. Ya, mana ada dua? Menurut saya, Pak, menceritakan tentang peristiwa kerusuhan massa, demonstrasi anti pemerintah dan kebanggaan sipil di Indonesia pada bulan Mei 1998. Iya. Bisa diulangi sekali lagi, Najwa? Menurut saya, menceritakan tentang kerusuhan di mana peristiwa kerusuhan massa, demonstrasi anti pemerintah dan pembangkangan sipil di Indonesia pada bulan Mei 1998. Iya, itu dia. Oke? Ya. Yang lain? Coba lihat di grup Mapel kita yang paling atas itu ada pertanyaannya Bapak berikan. Ya. Apa itu? Triadini. Coba. Bagaimana situasi dan kondisi Pantai Cermin tempat kita tinggal ini? Dari yang kamu tanya dari orang tuamu atau abang-abangmu, bagaimana kondisinya pada masa awal reformasi ataupun di bulan Mei 1998? Gimana Triadini? Menurut saya, Pak, keadaan sangat kacau karena pada waktu itu kan warga lokal melakukan pelemparan atau penghancuran gedung ke toko-toko milik orang Cina. Dan saya dapat terderang itu, Pak. Ya, itu dia. Ya, bagaimana menurut yang lain lagi? Ayo, ayo, kita mencari sumber dulu ya, menemukan sumber dengan cara untuk merangsang, oh ternyata masa reformasi ini seperti ini. Nah, itu dia Bapak kasih pertanyaan. Ya, kemudian apa ada korban? Ya, korban jiwa. Apakah ada tidak korban jiwa pada masa itu? Silakan. Ya, silakan. Sri Santi. Menurut saya korban jiwa kayaknya ada yang mati. Nggak ada terdengar kabar, Pak. Tapi kalau luka-luka pasti ada. Ya, oke. Nah, selanjutnya, kalau ada yang lain lagi dari sumber yang didapat? Ya, ada? Oke. Pertanyaan pemantik berikutnya ini masih berkaitan ya. Ya, berkaitan terkait kita mengamati dulu lingkungan sekitar kita bagaimana sebenarnya. Hampir sama nggak dengan lingkungan
yang terjadi di pusat Jakarta, di Medan, berbagai daerah. Ya. Kira-kira ada kerusakan harta benda nggak pada masa kerusuhan tahun 98 itu di tempat kita tinggal ini, Pak Cermin? Ya, gimana? Ayo, silakan angkat tangannya. Ayo, silakan. Atika. Yola. Ya, silakan. Kalau harta benda pasti ada Pak, karena contohnya dilempar gitu Pak, pasti ada berulang Pak, bahkan ada warga lokal juga yang membakar rumah kecilnya Pak. Ya, iya. Ya, jadi seperti itulah dia gambaran di awal masa reformasi atau runtuhnya masa Orde Baru ya. Kemudian pertanyaan berikutnya yang terakhir, apa sih penyebabnya dari semua itu? Yang kalian tanya dari awal itu masa reformasi kepada orang-orang yang hidup, karena kalian kan belum hidup masa itu kan. Tapi kalian bisa mendengarkan sejarah itu dari apa? Cerita orang yang melihat fakta tersebut. Bagaimana? Apa sih penyebabnya? Apa yang menjadi penyebab? Ayo, silakan angkat tangan. Ariansyah, silakan. Oh, penyebabnya itu karena pada masa itu ada demonstrasi besar-besaran di Jakarta, Pak. Menuntut Presiden Soeharto meletakkan jabatannya, makanya warga di berbagai daerah termasuk Pantai Cermin melakukan aksi dengan cara kerusuhan gitu, Pak. Ya, itu dia. Jadi jelas ya, kerusuhan yang terjadi, ya, kerusuhan yang terjadi ataupun demonstrasi yang terjadi besar-besaran di bulan Mei tahun 98 itu tidak hanya terjadi di pusat Jakarta, tapi di berbagai daerah tempat kecil pun juga, bahkan tempat Bapak tinggal di mana menjadi Pekalongan, Bapak menyaksikan ketika Bapak pada saat itu hidup ya berumur masih 8 tahun, menyaksikan bagaimana penjarahan terjadi. Nah, inilah yang akan kita lihat bagaimana kesaksian dari video tersebut ya. Coba kita amati bersama-sama. Pasca tragedi Trisakti, huru-hara terjadi teror yang menyeramkan. Para perempuan dan etnis minoritas jadi sasaran empuk intimidasi. Liana masih ingat betul saat masih merampas dan membakar habis usaha restoran milik keluarga Liana di kawasan Meruya, Jakarta Barat. Liana masih berusia 18 tahun saat chaos terjadi. Dia ingat betul 12 Mei 98 pembakaran ada di mana-mana. Kabarnya lalu meminta Liana mengungsi untuk menyelamatkan diri. Katanya jangan jadi harta, pindah saja. Kalau mau jangan mulai tahun besok. Terus malam itu juga sekitar jam 9:10 kita hanya membawa paspor dan perhiasan. Keesokan hari, tidak upaya yang bisa Liana lakukan saat ingin menyelamatkan harta bendanya. Si jago api yang sengaja disuruh pasang belahap kanan kiri rumahnya dan perlahan merambat pada kediaman Liana. 13 pagi sudah penuh jalanan oleh nggak tahu mas saya dari mana, kita tidak pernah lihat wajahnya. Itu ada 2 truk diturunin. Ketika saya nangis habis-habisnya. Liana juga menyaksikan tidak hanya bangunan saja yang terbakar, nyawa manusia pun terengkup paksa karena keberitasan massa.
Kalau nggak Tuhan, saya masih ada nyawa. Saya akan bisa cari uang, bisa cari dari wilayah itu. Sejak saat itu, ia kemudian menetap di Indonesia. Australia juga tujuannya mencari suaka. Ia pun menikah dengan warga negara setempat dan kini sudah 21 tahun menghabiskan hidup di sana. Setiawan Sumardi tidak bisa menahan kesedihan yang begitu mendalam ketika mendengar momen bertemu korban pemerkosaan kerusuhan 98. Salah satu ya itu yang korban berpuasa selama 9 jam berfungsi. Sangat tiba-tiba pulang rumah yang luar biasa, dan itu saya kira hampir semua yang saya hubungi korban seperti itu. Korban pemerkosaan menderita luar biasa. Suara yang tergoyak, mereka dilanda ketakutan. Dia belum berdoa, tapi kenapa kok masih saja saya berdoa itu? Mungkin orang sudah ada Tuhan yang tak Peningkatan dari pemerkosaan 98 ditambah lagi nada keturunan etnis Tionghoa penlintas perkosaan. Ibunya seorang aktivis muda. Dia muda paksa saat berusia 18 tahun. Sehari jelang keberangkatan ke markas PBB untuk memberi kesaksian, ia dibunuh secara keji. Posko tim relawan mendapat ancaman. melewatkan telepon ditawar semua bersama dengan pemerintah untuk mengungkap masih seperti kita kalau sekali berhenti menyuarakan ketakutan luar biasa. Perempuan yang kekerasan seksual adalah desain yang sengaja dirancang. Nur Sariawan, kekerasan seksual menyasar etnis Tionghoa ini memantik kemarahan dunia. Saya ke New York, saya taksi, drivernya seorang Sikh, begitu tahu saya dari Indonesia, saya disuruh turun. Artinya memalukan saya juga ekspos bahwa orang Indonesia masih ada situ di mana-mana. Kurun 98, TGPF merangkum data korban. Pada mereka atau bahkan mereka sendiri. Kemudian ada juga banyak menyembunyikan fakta-fakta yang sebenarnya dan itu dilakukan oleh kekuatan-kekuatan yang terorganisir. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas memaparkan 75,1% responden sepakat bahwa peristiwa kekerasan saat kerusuhan 98 merupakan pelanggaran yang terjadi 23 tahun silam. Keluarga korban tragedi 98 selalu menggaungkan tanya, sanggupkah negara memberikan kepastian jawaban? Tuntutan kami keluarga korban itu kan adalah keadilan. Rasa banyak sedikitnya sudah bisa kita memahami dari tayangan video tersebut ya. Nah sekarang muncul pertanyaan dari tayangan video tersebut. Perhatikan pertanyaannya, setelah kalian anak bapak mengamati tayangan video tersebut tentang kekerasan dan penjarahan ya, masa awal reformasi 1998 ya, kira-kira apa inti dari video yang Bapak tayangkan di depan? Silakan kata-katanya, ini apa? Dengan lengsernya Soeharto, karena pada masa Orde Baru, etnis Tionghoa sangat mendominasi perekonomian di Indonesia, Pak. Makanya itu mereka dijarah. Nah, Mbak ulangi sekali lagi. Menurut saya, Pak, video tersebut dengan lengsernya Soeharto karena pada masa Orde Baru, etnis Tionghoa sangat mendominasi perekonomian di Indonesia, Pak. Makanya itu mereka dijarah. Nah, itu dia. Ada lagi yang lain? Pertanyaannya, apa inti dari isi video tersebut?
Sia. Silakan. Kalau menurut saya ini dari video yang sudah kami lihat itu Pak tentang intimidasi terhadap rakyat etnis minoritas etnis yang mewapaskan tragedi Sri Sakti Pak. Nah itu dia. Ada lagi yang lain? Ya, pertanyaan kayak aku bisa lebih paham lagi. Nah, bagaimana kaitan dengan lengsernya Soeharto? Silakan yang belum pernah menjawab sama sekali, Supra. Bagaimana kaitan dari penjarahan kekerasan terhadap perempuan dengan lengsernya Soeharto? Menurut saya Pak, kaitan video tersebut dengan lengsernya Soeharto karena pada masa Orde Baru endemis Tionghoa sangat mendominasi perekonomian di Indonesia Pak, maka saat itu mereka diajarkan Pak. Ya, ada lagi yang lain? Ayo. Yang lain gimana? Yang lain? Suci? Gimana? Ya, silakan Suci. Kalau menurut saya Pak, kaitannya video tersebut dengan lengsernya Soeharto adalah Soeharto dikenal mengadopsi kebijakan untuk mengasimilasi etnis minoritas Tionghoa dan menjadikan mereka lebih. Ada lagi yang lain? Ayo, satu lagi. Selvia. Terhadap etnis Tionghoa bahwa mereka patut dibenci karena mereka kaya raya dan dekat dengan penguasa sehingga rakyat pada masa itu yang non-etnis Tionghoa merasa muak dengan kebijakan yang diterapkan oleh. Jadi kalian sudah bisa mengamati tayangan video itu dan menuangkannya dalam bentuk tulisan, yaitu kata-kata. Nah kalau kita amati ternyata sesuai dengan judul ya, judul dari tayangan video tersebut yaitu penjarahan dan kekerasan terhadap perempuan. Ya. Nah untuk membagi ya kelas ini menjadi 6 kelompok ya. Bapak akan membagi kelas ini menjadi 6 kelompok supaya kita lebih paham lagi apa sih sebenarnya materi kita tentang reformasi ini. Kalau tadi kita membahas awal ya, di awal masa reformasi di awal. Kalau sekarang kita akan mempelajari bagaimana masa awal sampai sekarang. Ya, dimulai dari masa pemerintahan siapa ya? Enggak, masa pemerintahan masa orde ya masa reformasi. Setelah Soeharto siapa presidennya? B.J. Habibie. B.J. Habibie. Nah, sampai sekarang presiden kita siapa? Ya, ada berapa presiden masa reformasi? Yang pertama B.J. Habibie, kemudian yang kelima sekarang siapa presidennya? Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, baik. Nah, itu hanya penjelasan singkat Bapak. Bapak akan membagi kelompoknya. Silakan duduk berdasarkan kelompok yang sudah ditentukan ya. Kelompok 1 ya, Adrian, Agung, Aji, Bunga, Nur Aini. Kelompok 2 Andre, Darman. Kelompoknya jangan ada yang bergeser medianya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang di sini satu kelompok, yang di sini satu kelompok. Ya, untuk mencari sumbernya silakan kamu searching dari atau browsing dari Google ya. Ada di semua bagaimana instruksi yang diberikan di nama kelompoknya, kelompok berapa, ya, terus bagaimana kebijakan setiap masa presiden yang memimpinnya. Contoh kebijakan yang diambil di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya di masa pemerintahan B.J. Habibie. Coba search dari Google atau dari buku paket, kemudian keunggulan program tersebut kalian lihat ya, waktu mengerjakan 10 menit ya. Oke, silakan kerjasama. Bapak lihat ada 3 HP, silakan bagi 3. Nah, ini ada 5 presiden yang memerintah masa reformasi, silakan kamu cari ya. Oke, baik. 10 menit waktu dimulai dari sekarang. Pemerintahan apa? B.J. Habibie. Ya, kelompok 2 masa pemerintahan Gus Dur ya. Utamanya itu dikerjakan. Sekarang kerjasama dan teliti ya. Jangan salah memasukkan kebijakan masa pemerintahannya. Ya.
masa reformasi 1998. Bidang ekonomi Indonesia. Keunggulannya bagaimana, berjalan dengan baik nggak program tersebut? Siapa yang tulisnya? Yang tulisnya notulennya dituliskan ya. Siapa yang tulisnya dituliskan ya. Mengerjakan selesai ya. Saatnya kita mempresentasikan hasil dari kerja kelompokmu ya secara bergiliran ke depan. Silakan secara sukarela sebelum Bapak muncul. Siapa yang bersedia silakan maju ke depan. 3 yang mempresentasikan tentang LKPD kami, yaitu tentang masa pemerintahan masa Megawati. Itu ada yang pertama, kebijakan yang diambil di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya pada masa Megawati, yaitu mengatasi krisis ekonomi, moneter, politik dan krisis keamanan yang sempat melanda Indonesia pada 1997. Itu ada juga puluhan bangunan yang ada di radius 10 mengalami kerusakan parah. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari LKPD kami. Sekian dan terima kasih. Ya, menanggapi dari hasil dari presentasi kelompok yang pada di depan, silakan. IMF itu apa? Program IMF itu adalah pemberian pinjaman yang bertujuan untuk memberi ruang gerak bagi negara-negara untuk menerapkan kebijakan penyesuaian secara runtut yang akan memulihkan kondisi untuk ekonomi yang stabil dan perubahan yang berkelanjutan. Kebijakan ini akan bervariasi tergantung keadaan negara. Tanya kembali. Gimana bos? Ada yang mau bertanya kembali? Ada habis. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Ya, buat kelompok 3 ya. Lanjut kelompok berikutnya yang sudah selesai tadi, kelompok berapa? Kebijakan yang ditempatkan menjadi bagi untuk menanggulangi dan izin oleh mengendalikan nilai rupiah dan untuk memperbaiki suatu perekonomian. Keunggulan program kerja masa B.J. Habibie menjalankan program untuk mengatasi krisis moneter 1990. Dan beberapa kebijakan lain. Peristiwa penting yang terjadi adalah peristiwa pentingnya B.J. Habibie mampu menyelamatkan krisis moneter yang terjadi pada Orde Baru. Sekian dari kami. Terima kasih. Ya, ada yang mau menanggapi dari kelompok yang lain selain kelompok 4? Ya, silakan. Ada yang mau menanti? Apa itu krisis moneter? Krisis dari apa? Krisis moneter pertama yaitu adalah periode kedua menerpa hampir seluruh Asia Tenggara pada Juli 1997 dan menimbulkan kepanikan, bahkan ekonomi dunia akan runtuh akibat penularan keuangan. Tanya kembali, apakah sudah jelas? Apakah sudah jelas? Jelas. Ya, oke, baik. Tanya kembali, ada yang mau bertanya? Sekian dari kami. Terima kasih. Ya, ini close buat kelompok 4 ya. Oke, baik. Perhatikan semua. Nah, apa yang mau Bapak sampaikan terkait kegiatan pembelajaran kita di satu hari ini? Ya, kamu harus memiliki semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Di mana Bapak lihat kamu itu mengerjakannya secara kerjasama, ya, mengerjakannya secara kerjasama dan mencari sumbernya pun secara bersama-sama. Nah, itu yang mau Bapak harapkan. Kedepannya
kalian tetap bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok. Nah, berikutnya ya. Sebenarnya apa kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita ini? Apa kesimpulan ini dari tayangan video yang Bapak tampilkan? Kalian mengerjakan kelompok sampai kalian mempresentasikannya di Nazwa. Kita dapat menambah pengetahuan tentang masa reformasi. Coba ulangi, Nazwa. Bisa? Kami dapat menambah pengetahuan tentang masa reformasi, Orde Baru, tentang presiden-presiden. Iya, oke. Masa reformasi, masa Orde Baru itu masa yang sebelumnya, Pak, pembelajaran kita tentang presiden-presidennya, bagaimana kebijakannya. Ada lagi yang lain terjadi ini? Bagaimana menurutmu kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita ini sebenarnya ngapain? Dalam pembelajaran ini kita dapat menambah pengetahuan dan juga atas kerjasamanya dalam kelompok. Ya, pengetahuan seperti apa? Tentang masa reformasi sekarang. Ya, masa reformasi sekarang dari mulai awalnya masa reformasi sampai sekarang. Bagaimana istilah-istilah di masa reformasi ini yang belum kita ketahui, kalau kita ya mau mengeksplorasinya, mau menggalinya, banyak yang nggak kita tahu. Ya. Kemudian berikutnya ada lagi yang lain. Refleksinya apa? Apa yang bisa kalian ambil hikmatnya dari tayangan video tadi? Ya, silakan. Satu orang, apa hikmatnya dari tayangan video tadi? Apa yang bisa kamu ambil faedah dari tayangan video tadi lah contohnya? Silakan. Andre. Apa Andre menurut kamu? Apa refleksinya? Silakan. yang tidak baik seperti menghancurkan rumah atau perusahaan. Ya, di masa awal reformasi sekarang kan, Pak, Karena ada undang-undang yang diterapkan secara resmi. ya ada undang-undang yang diterapkan itu menurut Andre ya dari perwakilan kelompok 2. Ya, dari kelompok Desti dulu, apa refleksinya? Banyak refleksi dalam video tersebut, banyaknya jiwa, banyaknya trauma, banyaknya penghancuran toko-toko dan lain-lain. Jadi hikmatnya apa? Ya, supaya tidak terulang kembali kejadian seperti itu. Mau kalian terulang kembali seperti itu? Enggak. Kalian. Nah, coba perhatikan. Jadi Bapak mengakhiri dengan kesimpulan kita, ya. Kesimpulan kegiatan pembelajaran kita di pertemuan kali ini, ya. Bapak melihat kalian sudah mengerjakan dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh, dengan baik, walaupun ada kekurangan-kekurangan dalam menyampaikan informasi terkait, ya, terkait RKPD yang kalian kerjakan, ya. Ada pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak. Dalam arti tidak ada manusia yang sempurna ya. Bapak sendiri aja ada kekurangan kan. Nah, apa kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita di pertemuan kali ini? Ya, kita belajar dari Soekarno. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Jadi kalau masa lalu sejarah dari tayangan video yang kalian tonton itu terjadi hal yang buruk, sejarah kita ulang kembali di masa sekarang ya. Di masa sekarang jangan kita ulang. Masa lalu itu di masa awal reformasi banyak terjadi demonstrasi besar-besaran. Ya, banyak terjadi kerusuhan ataupun demo ataupun penjarahan. Ya, penjarahan ataupun perusakan, pembakaran. Nah itu kita berharap tidak akan terjadi di masa sekarang. Nah, itu peran serta kalian sebagai generasi bangsa supaya jangan terulang kembali peristiwa masa lalu. Kalau terulang kembali peristiwa masa lalu, apa yang terjadi? Berarti sejarah itu tidak akan. Kenapa kita belajar sejarah? Supaya kita mengingat masa lalu dan tidak akan dikerjakan lagi. Kalau masa lalunya yang buruk, masa kita jangan sampai terulang kembali. Kalau yang tahankan
Seperti itu dia ya. Oke, baik. Kemudian kegiatan pembelajaran kita ya. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Mengakhiri pelajaran kita hari ini, Baik, kegiatan pembelajaran kita selesai. Selamat pagi semuanya.